Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan berkaitan dengan contoh produk budaya Indonesia, pariwisata dan budaya serta ekonomi kreatif. Yang pertama di sini kami akan membahas filosofi rumah adat Jawa Tengah yang dikenal dengan rumah joglo. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Lestari, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Revika Febriati Sylviandriani, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Rizky Yulia Putri Arianti, absen 24. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saida, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Eva Larissa Ariela, absen 7. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, absen 31. Pembahasan pertama, rumah adat Jawa Tengah atau yang dikenal dengan sebutan rumah joglo adalah rumah yang terkenal dengan bentuk dan desain yang mewah ini. Bukan cuma sekedar hunian, bahkan lebih dari itu, joglo adalah suatu bentuk simbol yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tempo dulu, joglo dibangun sebagai simbol atau identitas yang menunjukkan status sosial, kelas sosial tertentu. Bahkan, untuk membuat rumah joglo, umumnya didominasi dengan kayu yang berkelas. Joglo pertama mayoritas dimiliki hanya oleh kaum bangsawan. Pernah digunakan untuk menerima tamu kehormatan dari luar daerah yang membutuhkan area luas. Pada dasarnya, joglo berbentuk bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengah yang disebut sakaguru dan menggunakan blandar bersusun yang disebut tumpang sari. Joglo memiliki ciri khas 4 pilar utama sebagai penyangga utama rumah, di mana tiang utama ini mewakili arah angin. Joglo mempunyai beberapa bagian ruangan yang disusun sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ruangan memiliki nama serta pakem posisi yang sejak zaman dulu hingga sekarang tidak berubah. Inilah bagian-bagian rumah joglo. Teras dan pendopo. Salah satu ciri khas yang dimiliki rumah Jawa adalah teras yang tak beratap serta pendopo yang terbuka dengan 4 tiang. Umumnya, pendopo Jawa berbentuk segi 4 memanjang ke arah samping kanan dan samping kiri rumah. Pendopo ini juga dibangun tanpa pembatas di keempat sisinya. Hal ini melambangkan sikap terbuka pemilik rumah bagi siapa saja yang datang. Pendopo biasanya juga dibangun lebih tinggi dari halaman. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik rumah dalam menerima tamu ataupun bercakap-cakap sambil duduk bersila di lantai dengan alas tikar yang memang menjadi tradisi masyarakat Jawa sejak dulu. Hal ini merupakan simbol suasana akrab dan rukun yang coba dibangun masyarakat Jawa dengan lingkungan sekitarnya. Pringgitan. Menuju ke arah dalam, rumah adat Jawa memiliki ruang yang disebut sebagai pringgitan. Ruang ini merupakan ruang peralihan dari pendopo menuju ke ruang dalam ageng. Dibuatnya ruangan ini memang memiliki tujuan tersendiri, yakni sebagai tempat untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit di acara-acara tertentu. Selain itu, ruangan ini juga memiliki makna konseptual tersendiri, yakni sebagai tempat untuk memperlihatkan diri sebagai simbol dari pemilik rumah bahwa dirinya hanyalah bayang-bayang atau wayang dari Dewi Sri, yakni Dewi Padi yang melambangkan sumber segala kehidupan, kesuburan, dan kebahagiaan dalam hidup. Dalam ageng. Semakin masuk ke dalam joglo, maka kesannya akan makin menunjukkan tingkat privasi ruangan tersebut. Bagian dalam dari rumah Jawa disebut sebagai dalam ageng. Ruangan ini berbentuk segi 4 dengan dikelilingi dinding-dinding di keempat sisinya. Dalam tradisi Jawa, dalam ageng merupakan bagian terpenting di dalam rumah karena di ruangan ini terdapat 3 sentong atau 3 kamar. 3 sentong tersebut terdiri dari sentong tengen, sentong tengah, dan sentong kiwo. Sentong tengah kadang juga disebut sebagai kerobongan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pusaka dan tempat pemujaan kepada Dewi Sri. Sementara itu, sentong tengen dan sentong kiwo digunakan oleh pemilik rumah sebagai kamar tidur,
yakni sentong tengen untuk anggota keluarga perempuan dan sentong kiwa untuk anggota keluarga laki-laki. Robongan. Begitu lekatnya kepercayaan terhadap Dewi Sri dari masyarakat Jawa memang tidak lepas dari mata pencarian mereka yang memang sebagian besar menjadi petani. Bagi masyarakat Jawa, Dewi Sri merupakan perwujudan dewi yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan para petani. Untuk itu, demi kelancaran usahanya di bidang agrarian, dibuatlah ruangan khusus di dalam rumah untuk menghormati Dewi Sri ini. Di rumah ini juga disimpan harta pustaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib serta padi hasil panen pertama. Selain itu, perlengkapan standar kamar tidur juga tersedia di ruangan ini, seperti ranjang, kasur, bantal, dan guling. Hal ini dimaksudkan agar rombongan digunakan sebagai kamar tidur bagi pengantin baru saat menjalani malam pertama. Sebagai simbol kosmis bersatunya Dewi Kamajaya dan Dewi Kamarati sebagai dewa-dewi asmara. Gandok dan pawon. Ruangan paling belakang dari rumah tradisi Jawa adalah gandok yang berbentuk memanjang di sebelah kiri dan kanan peringgitan dan dalam ageng. Selain itu, juga ada pawon yang merupakan sebutan bagi dapur dalam tradisi Jawa, serta pekiwan yang digunakan sebagai meja atau toilet. Pawon dalam bahasa Jawa berasal dari kata pa, awu, an, yang berarti tempat awu atau abu, yang terlihat hitam dan kotor. Oleh karena itulah ruangan ini ditempatkan di belakang rumah. Ruangan tersebut dibuat terpisah dari ruangan utama, apalagi dari ruangan yang bersifat suci untuk pemilik rumah tersebut. Menurut adat Jawa, makan bukanlah suatu hal yang penting sehingga dalam membangun pawon pun tidak ada patokan khusus. Itulah filosofi yang terdapat dalam bangunan rumah adat Jawa. Dengan bentuk yang sudah paten, memang bangunan rumah adat Jawa menggambarkan gaya hidup masyarakatnya yang rukun dan suka berbaur. Selain itu, susunan pembagian ruangannya pun juga tak lepas untuk melindungi privasi penghuni rumah dari pengetahuan luar. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.